Bab 12, melatih kemampuan setelah menjelajahi bagian dalam kuil cahaya. Erwin dan teman-temannya menemukan ruang yang luas dan bersinar. Di tengah ruangan terdapat altar besar yang dihiasi dengan simbol-simbol kuno. Cahaya berkilau dari altar itu memancarkan energi yang menenangkan namun kuat. Erwin merasakan sesuatu yang berbeda, ada panggilan yang mengarahkan dirinya untuk mendekat. Ini mungkin tempat di mana kita bisa menemukan petunjuk yang kita butuhkan, kata Liana, matanya bersinar penuh harapan. Cobalah untuk mendekat, Erwin. Erwin melangkah maju dengan hati-hati, merasakan getaran energi dari altar. Ketika ia menyentuh permukaan altar, cahaya yang memancar semakin terang, dan semua teman-temannya terpesona melihatnya. Tiba-tiba, suara lembut mengalun dari dalam cahaya, berbicara langsung ke dalam pikiran Erwin. Kau adalah seorang terpilih, suara itu berbisik. Kekuatanmu bisa lebih dari sekadar fisik. Pelajari cara memanfaatkan cahaya ini. Erwin merasa aliran energi mengalir ke seluruh tubuhnya. Dalam sekejap, ia merasa seolah-olah terhubung dengan sumber kekuatan yang tak terbayangkan sebelumnya. Dia berfokus pada cahaya yang berkilau, dan tiba-tiba, dia bisa melihat gambaran berbagai teknik dan kemampuan yang bisa dia pelajari. Erwin, apakah kamu baik-baik saja? Suara Randy menginterupsi lamunannya. Kau terlihat aneh. Aku merasa berbeda. Erwin menjawab, suaranya penuh dengan semangat baru. Sepertinya aku bisa belajar sesuatu yang luar biasa dari sini. Belajar apa? Tanya Hena penasaran. Cahaya ini, sepertinya bisa memberiku kemampuan untuk menyerang tanpa harus bergerak, jawab Erwin, bingung namun bersemangat. Aku bisa merasakan ada sesuatu di dalam diriku yang siap untuk bangkit. Dengan keinginan yang kuat, Erwin menutup matanya dan fokus. Dia mulai membayangkan energi cahaya di dalam tubuhnya, menciptakan bentuk-bentuk dan pola yang terinspirasi dari apa yang dia lihat. Tiba-tiba, cahaya di sekelilingnya mulai bergetar, dan muncul sinar-sinar kecil yang melayang di udara. Lihat, seru Salsa, matanya melebar. Cahaya itu, kau bisa mengendalikannya. Erwin membuka matanya dan terkejut melihat bahwa sinar-sinar cahaya itu mengelilinginya, siap untuk dipanggil kapan saja. Sekarang, aku perlu mencoba ini, katanya. Rasa percaya diri semakin tumbuh dalam dirinya. Cobalah untuk mengarahkan energi ini ke arah sesuatu, Salsa menyarankan. Mungkin ke salah satu patung di sini? Dengan tekad, Erwin mengarahkan telapak tangannya ke arah patung yang terletak di sudut ruangan. Ia memusatkan energi dan mengeluarkan suara, cahaya, bantu aku. Dalam sekejap, sinar-sinar cahaya berkilauan meluncur cepat menuju patung tersebut. Begitu menyentuhnya, patung itu terpecah menjadi serpihan kecil yang berkilau, hancur seolah-olah terkena serangan yang sangat kuat. Wow, Randy melompat gembira. Kau melakukannya, Erwin. Itu luar biasa. Sungguh kekuatan yang mengesankan, kata Salsa, menatap Erwin dengan bangga. Tapi ingat, kekuatan ini harus digunakan dengan bijak. Kita harus menghormati kekuatan yang diberikan ini. Benar, jawab Erwin, merasa tanggung jawab baru menghimpit pundaknya. Aku tidak boleh sembarangan menggunakannya. Sementara itu, Widi dan Hena bersorak kegirangan. Kami bisa membuat pertunjukan dari ini. Kita bisa berlatih bersamamu. Widi bersemangat. Ya, kita bisa menjadi tim yang hebat. Hena menambahkan, bersemangat untuk ikut serta. Baiklah, mari kita latih ini bersama-sama. Erwin menjawab, merasa terinspirasi oleh semangat teman-temannya. Kita bisa saling mendukung dan belajar satu sama lain. Mereka mulai berlatih di dalam kuil, menguji kemampuan baru Erwin. Dengan setiap latihan, Erwin merasa semakin kuat dan terampil dalam mengendalikan cahaya. Sinar-sinar itu tidak hanya menghancurkan, tetapi juga dapat diarahkan untuk melindungi dan memberi dukungan kepada teman-temannya. Lihat, Erwin, cobalah untuk menciptakan perisai menggunakan cahaya. Salsa memberi arahan saat mereka berlatih. Erwin menutup matanya, berfokus pada energi di dalam dirinya, dan dengan cepat mengubah cahaya menjadi perisai yang melindungi dirinya dan teman-temannya dari puing-puing yang jatuh. Setiap kali Erwin berhasil, sorakan teman-temannya menggema di dalam kuil, menambah semangatnya. Waktu berlalu dengan cepat, dan mereka merasakan kemajuan yang luar biasa. Erwin belajar tidak hanya cara menyerang dengan cahaya, tetapi juga bagaimana menggunakan kekuatan itu untuk melindungi dan membangun kerjasama yang lebih baik.
Ketika mereka akhirnya berhenti untuk beristirahat, Erwin merasa kelelahan namun bahagia. "Aku tidak pernah merasa sekuat ini sebelumnya," ujarnya sambil tersenyum lelah. "Tapi aku tahu kita masih memiliki banyak tantangan di depan." "Betul," jawab Salsa. "Namun, dengan latihan dan kerjasama, aku yakin kita bisa menghadapi apapun yang datang." Dengan harapan baru dan kekuatan yang berkembang, kelompok itu bersiap untuk melanjutkan pencarian mereka di kuil cahaya, percaya bahwa mereka bisa mengubah nasib dunia paralel. Erwin merasa bersemangat untuk menggunakan kekuatan barunya untuk melindungi orang-orang yang dia cintai dan menghadapi ancaman yang mengintai di luar sana.